Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Majlis Ta'lim An-Nahdiyah di studio, jumpa lagi dalam acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai di episode insya Allah ke-18. Masih bersama saya Hendra Tuko dan narasumber yang setia menemani kita. Beliau sekaligus pemandu acara ini, pengasuh acara ini. Beliau adalah Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haytami NK. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang berlokasi di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Pemirsa An-Nahdiyah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas, walaupun tidak tuntas karena waktu yang terbatas, kita akan membahas seputar haji, di mana haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima yang dilaksanakan bagi siapa saja yang mampu. Dan saat ini yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan karena pemerintah membatalkan untuk keberangkatan haji di tahun ini. Namun insya Allah kita akan mengkaji ilmunya agar kita semua paham. Dan sebagai pengantar untuk pembahasan ini, saya persilakan guru kita untuk memulai mukadimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa azin bin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Kepada sahibul bait beserta keluarga yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Juga yang saya hormati para jamaah acara ngopi ngobrol pintar seputar agama sambil ngopi di Majelis Ta'lim An-Nahdiyah, dan maupun para penonton ya YouTube channel Ponpes Darul Amanah Nahdiyah Cipondo di mana saja berada. Wabil khusus pembawa acara kita Bang Hendra Tuko yang sedang naik daun. Keuler keket. Iya, keuler keket. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat dan segera bisa memenuhi panggilan Allah rukun Islam yang kelima. Kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal. Haji itu kalau dari segi bahasa atau secara etimologi, kenal Bang Jaya etimologi? Paham etimologi? Etimologi itu artinya lugotan, secara bahasa atau linguistik. Itu berasal dari bahasa Arab, hajja yahujju hajjan. Artinya al-qasdu, al-qasdu bisyai. Sengaja ya. Menyengaja ya terhadap sesuatu. Jadi bukannya al-qasdu itu bukannya spontan, bukan ya. Bukannya asalan, bukan, tapi memang sengaja diniatin. Sengaja niat melakukan sesuatu. Itu namanya al-qasdu. Qasdu, iya. Qasad ya itu. Adapun secara syar'an atau terminologi, apa terminologi?
Terminologi itu artinya secara definitif. Kalau bahasa pesantrennya syar'an. Iya, secara itu ada haji adalah qasdu baitillahil haram lin nusuk bisyara'ita mahsusatin. Bisyara'ita mahsusatin. Ya itu. Kenapa bisa begitu? Kok enggak bisa enggak bisa ra'atin mahsusatin ya itu. Itu tanya ntar ahli nahwu. Yaitu bersengaja niat ya, untuk mendatangi Baitullah Al-Haram, ya, Ka'bah, Masjidil Haram yang di dalamnya Ka'bah. Itu merupakan pusat ibadah haji dan umrah. Itu. Jadi qasdu Baitillahil Haram, bersengaja niat untuk menziarahi, mendatangi Baitullah, ya, Al-Haram lin nusuk. Apa nusuk dia kan? Kalau manasik itu kan ada tempat ibadah, kalau nusuk ibadah, lil ibadah. Bisyara'ita mahsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, seperti sekarang sedang diperdebatkan apakah sekarang ini hukumnya wajib kali pandemi. Ada yang katakan wajib, ada yang tidak wajib. Ya, karena resikonya terlalu berat. Karena syaratnya mampu menunaikan haji dan umrah itu harus istito'ah. Ya kan? Ngerti istito'ah? Mampu itu syaratnya banyak. Termasuk juga perjalanan aman, ya. Sehat wal afiat. Bisa melunasi pembayarannya, ya kan ya? Itu. Dan menguasai manasik haji. Nanti itu ada pembahasan khusus semua ya. Ini kita lagi menjelaskan masalah definisi haji. Sama, umrah juga sama. Qasdu baitillahil haram linusuk. Sengaja haji itu atau umrah itu mendatangi Baitullah semata-mata untuk ibadah. Ada, bukan jalan-jalan semata, bukan. Itu mah side effect-nya. Jadi kalau pergi haji itu pergi umrah itu dua-duanya dapat. Ibadahnya dapat, jalan-jalannya juga dapat, travelingnya juga dapat. Itu. Subhanallah, luar biasa. Dan Masjidil Haram ini adalah masjid yang paling tertua di dunia dan yang paling mulia. Ya, namanya dinamakan kan dia mah Baitul Atiq, ya. Rumah tua. Yang pertama kali ada di muka bumi ya Masjidil Haram. Itu. Yang sudah pergi ke sana terbayang. Pengen lagi. Dan secara historis ya, indah nazariyatis tarikh, bahwa tuntunan ibadah haji ini sebetulnya termasuk syariah qadimah gitu. Dalam bahasa fikihnya syariah qadimah, syariat udah sangat tua. Ya betul ya? Ya, sebelum Masehi sudah ada. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu tuntunan ibadah haji dasar-dasarnya sebetulnya sudah ada. Ya toh? Bahkan sejak ada yang katakan sejak Nabi Adam. Gitu. Makanya termasuk syariah qadimah itu. Syariat yang sudah sangat tua, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu kalau ditarik ke atas nanti ketemu kepada Nabi Ibrahim gitu ya. Itu yang kaum muslimin itu. Kalau Nasrani nanti ditarik juga ketemu juga, cuman dia ke Nabi Ishak. Ishak ini anaknya Nabi Ibrahim dari istri yang pertama. Kalau Nabi Muhammad garisnya ke istri yang kedua, yaitu Ismail alaihissalam. Siti Hajar. Iya, dari Siti Hajar. Begitu sebenarnya kalau kita lihat silsilahnya. Jadi sebenarnya ketemu juga itu. Cuman gak akur ya karena lain bini ya. Nasrani mah Islam gak akur. Ini ya. Jadi seperti itu. Misalnya tuntunan masalah wukuf di Padang Arafah. Ini kan sejarah salah satu rukun haji itu adalah puncaknya wukuf di Padang. Ngerti apa wukuf? Apa wukuf itu? Berdiam di Padang Arafah. Tanggal 9 ya. Nggak ada tanggal lain gitu. Tanggal 9. Itu. Makanya haji ada musimnya karena wukufnya cuma tanggal 9. Gitu. Itu saja kewajiban wukuf di Padang Arafah tidak terlepas dari sejarah pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa yang terpisah katanya 400 tahun waktu diusir dari sorga. Nabi Adam diturunkan di negerinya Sahrukan di India.
Kemudian Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu artinya kota tua. Jeddah itu Jeddah. Tua artinya nenek. Dulu ibu kotanya Saudi Arabia tuh bukan Riyadh, tapi Jeddah. Tapi sekarang dipindahkan ke Riyadh. Indonesia juga katanya mau pindah, nggak tahu pindah kemana. Cipadu. Itu sudah sebenarnya masalah pindah ibu kota itu sudah biasa. Ya, dulu juga Washington DC ibu kotanya Amerika, tapi sekarang New York. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi itu. Terus kita lihat juga dari masalah sa'i Safa Marwah. Tidak terlepas dari sejarah Siti Hajar dengan Ismail yang masih bayi, ya kan ya? Itu kan? Karena Ismail itu ketika masih orok, ya. Karena Nabi Ibrahim begitu disuruh nikah lagi sama Siti Sarah, istri pertama ya. Ternyata dicarikan sendiri. Ya, Ibnu Hajar ini seorang ada yang mengatakan pembantu rumah tangganya, seorang budak hitam, tapi dia soleha, kemudian yang nikahi, kemudian hamil. Begitu hamil, akhirnya lahirlah. Itu masih tinggal di Palestina, di Hebron ya. Ibrahim tinggalnya di Palestina, Hebron. Karena Palestina ini Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Jadi nabi yang paling banyak turun di mana? Palestina. Di Palestina. Kalau para wali, Yaman. Baghdad. Kalau tokoh ulama-ulama besar, Baghdad. di Syria. Termasuk Mesir. Termasuk Indonesia juga banyak para ulama, para walinya. Tapi udah kemarian kali Indonesia itu. Subhanallah ya. Akhirnya timbullah kecemburuan. Jadi wajar kalau istri kita punya istri dua cemburu. Istri Nabi aja cemburu. Ada kecemburuan Siti Sarah. Dia nyuruh nikah sama orang lain malah hamil duluan gitu ya. Iya, akhirnya daripada ribut Nabi Ibrahim diboyonglah itu istri mudanya Siti Hajar ya. Siti itu dari kata Sayyidah. Cuman orang Arab menyebutnya Siti, Sayyidah jadi Siti. Kalau Sayyid jadi Sidi. Nah, itu singkat, iya gitu. Nah itu, jadi Siti Hajar ini diboyonglah itu, naik onta berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sampai istrinya nanya dengan putranya Ismail masih orok, bayi. Ya kalau bahasa kitanya, mana sih bang? Bang, ini kita mau dibawa kemana sih ayah ini? Kok nggak berhenti-berhenti? Pokoknya di mana nanti ini onta berhenti, nah disitulah kamu tinggal gitu. Ternyata dia berhentinya di mana? Yaitu di Bakkah, ngerti Bakkah, Kobakan. Ini di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Nah, tapi segitu itu Bakkah hilang, belum ada, hancur kan zaman Nabi Nuh kan ya, hilang, rata dengan tanah. Nah, zaman Nabi Nuh ya. Itu ada sebuah Bakkah, Kobakan itu, tinggallah dia di situ. Nah, tapi Nabi Ibrahim ini kembali lagi ke pos pertama kan ya, karena memang dia diutusnya tinggal menetapnya asalnya di Palestina, Al-Quds ya itu. Di situ berarti ada sebuah kota namanya Hebron, di sana ada makam Nabi Ibrahim, di sana juga ada banyak ya. Di situ Nabi Ishak, Nabi Ayub, banyak Nabi Ishak katanya. Kubur Nabi paling banyak tuh di Palestina. Itu. Ada masjid Nabi Ibrahim juga di sana itu. Nah, akhirnya yang namanya masih bayi di tanah yang gersang, nggak ada manusia sama sekali kan, yang nggak ada kehidupan, nggak ada pohon, nggak ada manusia, sendirian, cuman berdua sama bayinya Siti Hajar. Akhirnya kan bayi ini menangis ya kan, menangis terus menangis. Nah, air susu ASI udah nggak keluar, ya toh? Akhirnya apa? Siti Hajar itu berusaha keras. Sa'i itu artinya berusaha, ya. Sa'i itu artinya berusaha keras. Nah itu Sa'i itu ya, berusaha keras, mondar mandir kan ya. Ke Sofa, ke Marwah kan. Wah kalau di Sofa, dari Sofa, Bukit Sofa itu nggak terlalu tinggi ya, paling segini ya. Itu. Nah, itu lari ke sana. Tapi kita sekarang udah dikurung, nggak boleh ke bukit, naik. Saya dulu boleh naik ke atas bukit, tapi sekarang hanya udah dipagar pakai tralis, jadi kita cuma di bawah jadi kakinya. Dari Sofa ke Marwah. Oh di Marwah kayaknya ada air. Tahu Fata Morgana itu. Fata Morgana. Kan ada lagunya Rhoma Irama, Fata Morgana. Ya kan ya. Jadi kelihatannya ada air karena saking panasnya teriknya, padahal itu Fata Morgana. Iya, bukannya air. Gitu. Ngerti ya? Ya Fata Morgana ngerti ya? Ya itu. Dan lihat dari sana, wah di Sofa kan ada air, balik lagi ke Sofa. Ternyata Fata Morgana juga nggak ada. Lari lagi ke Marwah sampai 7 kali.
Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, Sofa. Terakhir berarti berhentinya di Marwah. Akhirnya itu menjadi tuntunan salah satu rukun haji dan umroh, yaitu sa'i. Itu loh sejarahnya. Jadi kalau begitu dari aspek sejarah benar itu bahwa ibadah haji itu termasuk syariah yang sudah sangat kuat, sangat kokoh, sudah ada sejak zaman Nabi Adam, sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma nanti tatanan pelaksanaan ibadah haji itu syariahnya disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ya, karena syariat yang paling sempurna adalah syariatnya Nabi besar Muhammad SAW, paling sempurna. Jadi Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil ya, itu seperti itu. Ini kalau kita melihat dari aspek sejarah ya, itu. Kemudian sebelum haji Rasulullah SAW itu, ya ada yang mengatakan sudah umroh 4 kali. Cuman yang pertama ada yang mengatakan gagal karena ada perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah kembali pulang, nggak bisa masuk kota Mekah karena masih dikuasai oleh Abu Sufyan pada saat itu ya. Itu. Jadi Rasulullah itu sempat umroh 3 kali. Ya. Yang pertama gagal sebelum pelaksanaan ibadah haji itu. Nah, makanya kalau ada YouTube ada yang beredar, makanya jangan selalu percaya YouTube 100% ya. Karena sekarang zaman fitnah gitu. Ada orang sengaja bikin ini tujuannya ingin mengejar follower, duit ya supaya pengikutnya banyak. Nah itu dibikinlah yang aneh-aneh. Makanya hati-hati, dibikin berita yang aneh gitu. Nah itu kalau nggak begitu nggak ada. Iya. Kalau nggak kontroversi kan bener sedikit penontonnya kan gitu. Nah itu nggak ada orang penasaran. Sekarang banyak gitu, hati-hati itu ya. Nah itu makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa haji nggak boleh, umroh nggak boleh kalau belum haji, itu cepat ada YouTube-nya itu. Ustadz lagi yang ngomong itu. Katanya umroh nggak boleh kalau belum haji. Saya nggak tahu. Satu alasannya katanya Nabi Rasulullah itu belum pernah umroh sebelum haji. Tapi dalam sejarah justru Nabi sudah umroh 3 kali. Itu alasan yang pertama. Kita berarti bisa dibantah. Alasannya kedua katanya umroh sunnah, haji mah wajib. Masa menduluin yang sunnah? Nah, ini perlu diluruskan. Padahal haji ma umroh hukumnya sama, wajib seumur hidup sekali. Mana dalilnya? Wa atimul hajja wal umrota lillah. Nah, itu dalilnya. Kalau nggak salah ini surat Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrota lillah. Wa atim ini fil amr, al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah Allah menandakan wajib. Sempurnakanlah perintah ini. Sempurnakanlah oleh kalian akan ibadah haji dan umrah semata-mata mencari keridhaan Allah. Nah, makanya ulama berpendapat termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Munawar ini juga berpendapat bahwa haji dan umrah itu juga hukumnya sama, wajib seumur hidup. Nah, itu kan? Karena ada yang berpendapat begitu, ya. Wah, tidak sah haji umrah tanpa haji dulu. Ya tidak seperti itu ya. Kasihan tuh orang yang sudah pada umroh ya, nunggu haji 20 tahun, 40 tahun, haji kagak umroh kagak. Jangan itu. Bahkan ada dalil yang sangat aneh. Ngapain umroh? Ya, mendingan haji karena umroh mah nggak bakal dipanggil Bu Haji. Nah ini lebih keblinger lagi nih, nggak dipanggil Pak Haji katanya. Masya Allah. Padahal gelar haji tidak ada kecuali Malaysia dan Indonesia. Lain nggak ada itu ya. Iya, nggak ada. Itu bukan satu sosial itu sebetulnya. Bukan. Karena haji itu ibadah. Makanya kalau ada orang yang belum haji pakai haji, saya nggak pernah ngelarang. Betul nggak? Nggak pernah larang. Nah, bagian ya. Selama itu bersih buat ibadah kan nggak ada masalah juga. Yang nggak benar itu pakai peci haji, belum haji ngaku haji, nah itu yang nggak benar. Iya, hajinya cuman ke Tanah Abang ya. Haji Tanah Abang. Haji Tanah Abang gitu. Kemudian kapan haji itu disyariatkan? Ini saya buka-buka. Nah, kapan itu haji disyariatkan? Perintah ayatnya turunnya itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini muridnya Ibnu Taimiyah termasuk ulama besar dari Wahabi
Ya, kalau bagus kita pakai aja. Betul. Kalau saya ini kan nggak fanatik ya. Nah, karena Ibnu Qayyim ini, Ibnu Katsir juga ya, termasuk murid besarnya Ibnu Taimiyah, karena dia memang nggak pakai logika, nggak pakai takwil ya, nggak pakai filsafat. Lain dengan Abu Hasan Asy'ari, pakai takwil, nggak pakai filsafat. Nah ini beliau mengatakan bahwa di dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa ibadah haji itu disyariatkan tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Ya di Madinah udah. Iya, tahun 9 Hijriah itu baru turun perintahnya karena beliau beralasan dengan surat Ali Imran 97 yaitu tadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran itu. Itu turunnya 9 Hijriah. Jadi dia pakai dalil itu. Ya. Tahun 9 Hijriah. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Al-Jauzi. Salah satu murid besarnya Ibnu Taimiyah. Taimiyah bukan Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Guru besarnya para orang Wahabi Salafi. Itu mah di Darul Amanah dia itu mah. Calon tuh. Amin. Yang kedua, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami ini termasuk ahli fikih. Hadis juga, tapi lebih dominan di fikih. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau terkenal muhaddisin. Ahli hadis seperti Fathul Bari, syarahnya Sahih Muslim itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari itu. Nah, itu beliau mengatakan turun pada 6 Hijriah, yaitu turunnya di kota di daerah tempat namanya Hudaybiyah. Nanti kalau pergi umrah tahu itu, Hudaybiyah. Itu surat apa yang turun? Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrata lil. Nah, jadi kalau Ibnu Hajar Asqalani pakai dalil ini, wa atimul hajja wal umrata lillah, Al-Baqarah 196. Tapi kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pakai surat Al-Imran tadi ya, 97, yaitu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perbedaan pendapat kan biasa. Nah, gitu. Jadi ada demikian. Jadi ada yang mengatakan 9 Hijriah, ada yang mengatakan 6 Hijriah diturunkannya, disyariatkannya yaitu perintah haji ya. Nah, di dalam keterangan hadis itu ada 2. Ada yang rukun Islam kelima, tapi dalam hadis lain rukun Islam keempat dia. Mungkin tapi kalau buat orang Arab sekitarnya kan nggak sulit ya. Betul. Dekat kan? Iya. Iya, kalau kita kan jauh. Kita pakai rukun Islam kelima. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa, tadi kita telah dengarkan bersama-sama uraian pengantar tentang seputar ibadah haji. Betapa kalau kita simak sejarah yang barusan diurai walaupun cuma sekelumit, itu menunjukkan ada sesuatu yang sangat luar biasa, karena ternyata ibadah haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disempurnakan di zaman Rasulullah SAW. Termasuk juga sejarahnya sa'i, mungkin yang belum tahu ternyata seperti itu tadi. Dan termasuk juga posisi-posisinya yang saat ini mungkin belum pernah ke sana, akhirnya bisa mengetahui walaupun cuma sebatas informasi. Namun saya doakan semoga semua yang belum berangkat di tahun yang akan datang kita berangkat bareng-bareng. Walaupun cuma ya umroh ya, kalau haji antrinya lama. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, sambil ngopi, jangan lupa ya, santai, jangan terlalu tegang. Kita akan pertajam uraian atau penjelasan dari guru kita tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di kepala masing-masing para jamaah yang hadir di studio ini. Oke, saya buka pertanyaan pertama. Penanya pertama, Pak siapa? Pak Mahmud. Oh iya, silakan Pak Mahmud. Silakan. Pak Mahmud, ta'aruf dulu, kenalan dulu. Mahmud, diperkenalkan dulu Pak. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Mahmud ya, dari Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar tentang mikot. Apa itu mikot? Tolong dijelaskan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang udah pergi haji, umroh, itu pasti mikot selalu disebut. Besok kita ngambil mikot, gitu kan ya? Ya Pak Jinur? Nah, kita besok mau umroh, kita ngambil mikot, gitu kan ya? Besok kita mau haji, nah, ngambil mikot, gitu kan ya? Nah ini, gitu kan? Jadi mikot apa itu mikot? Ya, mim, kop, tak, ya, mikot. Itu. Jadi mikot itu artinya batas, batas. Ya kali kalau kita lari itu semacam kayak apanya? Garis start. Garis start. Garis start. Garis start dong. Ya, finish mahir, garis start. Itu namanya mikot. Itu. Nah, mikot ini dibagi dua. Ada mikot zamani. Zaman itu apa zaman? Waktu ya? Waktu. Mikot zamani artinya mikot batas waktu. Dilihat dari waktu. Nah, batas waktu haji itu kapan? Batas waktu umrah itu kapan? Ada juga mikot namanya mikot makani. Makan itu apa ya? Mahal. Makan Tempat. mahal. Tempat. Jadi ada mikot batas yang dilihat dari segi tempat. Mana batasnya tempatnya itu? Haji dan umroh gitu kan. Jadi ini ibadah jangan sembarangan. Masa kita mau mikot ngambil mikot pergi haji umroh dari Cipondoh ya. Tidak sah. Kan gitu ya. Nah itu. Jadi ada mikot itu ada batas-batas. Jadi mikot itu ada mikot zamani, dimensi waktu, ada mikot makani. Ya. Oke, kita udah lihat dulu dari mikot zamani. Batas waktu, ya. Batas waktu. Kalau haji waktunya tertentu, makanya ada musim haji. Kalau sekarang ada Dr. Masdar Farid Masudi, itu dosen saya. Sekarang lagi rame. Ya biasalah itu karena kegelisahan, karena haji kok haji waktunya cuma Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah gitu. Kok hukumnya cuma padang Arafah, cuma segitu manusia mungkin banyak gitu. Nah, akhirnya beliau melakukan ide, bisa nggak diperluas waktunya, bisa nggak diperluas tempat padang Arafahnya ya. Itu juga lagi didiskusikan oleh ulama. Itu urusan orang pintar ya. Kita nggak usah memusingkan hal-hal begitu. Lagi kita nggak berkompeten untuk menilai karena kita bukan ahlinya, betul nggak? Betul. Jadi jangan sekali-sekali menilai kalau kita bukan ahlinya mengomentari, itu salah ya, bisa salah gitu. Orang nggak paham Gus Dur tapi menilai Gus Dur itu kan keblinger banyak. Nah itu ya. Jadi yang pertama mikot zamani. Mikot dari dimensi waktu, zaman. Kalau haji waktunya terbatas. Ashhuru maklumat. Al-hajju ashhurum maklumat. Dalam Al-Quran begitu. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Di luar itu tidak ada musim haji. Nah, gitu kan? Sedangkan antrian sudah 20 tahun. Bahkan ada yang 30 tahun, 40 tahun. Masya Allah. Saya itu daftar lagi kan untuk menjadi mahram istri saya itu. Karena saya baru umroh. 2013 saya lihat 2025. Maju 2023. Kemudian kemarin gagal berangkat jadi 2024. Ini gagal lagi, bisa 2000 kembali lagi 2025. Kata saya syukur kalau banyak yang narik duit dananya. Jadi saya bisa maju lagi saya. Nah itu kan. Nah ini ya, jadi mungkin yang narik dananya mungkin buat umroh kalau begitu yang udah tua-tua kan ya. Daripada haji kagak umroh kagak, betul nggak? Yang penting memenuhi panggilan. Jangan kita salahkan juga tuh yang nyari dananya, kecuali narik dananya buat kawin lagi itu salah. Itu dosa karena udah kontrak sama Allah, betul nggak ya? Jadi kalau dia narik dana, kita doain mudah-mudahan buat umroh karena haji sulit, ya dia narik dananya buat umroh. Ya itu bagus. Tapi kan yang ditarik dana cuma pelunasan kan? Tapi kalau ditarik semua 30 juta sekian, berarti mundurkan diri itu. Udah nggak dapat porsi lagi gitu. Nah itu ya. Jadi kalau haji itu hanya asyhurul maklumat. Makanya hanya bulan-bulan tertentu, makanya cuma ada musim haji, nggak ada musim umroh itu. Ya kan? Nah itu. Asyhurul maklumat bulan-bulan tertentu itu kapan? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Malah bapak saya dulu berangkatnya bukan Syawal Pak Jinur. Dari bulan Roah udah berangkat sebelum puasa. Puasa di kapal. Enggak, 4 bulan. Itu yang 6 bulan mah lain lagi dah tuh. 6 bulan mah mungkin dari bulan Maulid udah berangkat. Kan zaman onta. Bapak saya udah pakai mobil tapi nyobol odong-odong. Nah, kan jalannya belum masih jalan batu-batu, masih muter-muter. Kalau sekarang kan gunung dibelah. Jadi jalan terlurus. Kalau yang nggak bisa dibelah dibobok. Nah, di terowongan itu udah belasan terowongan di Mekah itu. Kota terowongan berapa banyak gunung itu walaupun 1 kilo tetap dibobok aja. Jalan di bawah itu. Jadi cepat. Kalau dulu tidak ada.
Waktu bapak saya tahun 71 itu waktu saya masih SD, beliau berangkat itu pakai kapal laut. Bukan bawa koper lagi, Sahara. Wah, segede apa? Pakai Sahara digotong berapa orang tahu? Ada beras sekarung, udah macam-macam, terigu apa juga ada di situ. Iya, kapal. Termasuk bata merah, kalau mati nanti dicemplungin ke laut nguburnya. Iya, dulu gitu. Iya. Ya tentu alam barzah kan di mana aja ada. Nggak harus di bumi. Nah, itu kan. Masya Allah, ya, luar biasa itu. Bawa kain kapan juga kan? Bawa. Kain kapan bawa, bata merah bawa. Itu 4 bulan. Kenyang banget kan ngurusin itu. Dia malam Jumat bikin rasulan zikiran kan. Ya itu. Kalau sekarang kan ya cuma sebentar. Malah orang sekarang itu ada mengusulkan kalau perlu jangan 40 hari terlalu lama. Karena dunia udah terlalu sibuk. Banyak meninggalkan kerjaan apa macam-macam ya. Kecuali orang tinggal di kampung. ya. Yang cuman mikirin cuman pertanian, tapi kalau orang udah kota sibuk, ya kalau perlu cukup 25 hari. Ya, kan bisa dipangkas biayanya. Ada yang berpendapat begitu. Nah, itu. Jadi kalau haji itu nggak ada di luar itu. Jadi hanya bulan Zulhijjah, Zulqa'dah dan bulan haji sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sebenarnya selesai itu. Tapi kalau belum selesai bisa ditambah tanggal 11, 12, 13 melontar kan ya. Sampai sekian itu bisa diselesaikan di bulan Zulhijjah. Tapi setelah bulan Zulhijjah, bulan Muharram udah nggak ada mesin haji habis. Muharram. Iya, hanya itu aja. Paham ya? Itu dari segi waktu tuh. Kalau umroh tulus zaman. Kalau umroh tulus sana, sepanjang tahun boleh. Cuman kalau musim haji di stop. Khusus paspornya pisahnya pisah haji, pisah umroh dilarang dulu karena terlalu numpuk manusia. Paham ya? Nah, makanya kalau yang nggak bisa haji karena daftar tunggunya, apalagi daftar sekarang ya. Usia udah 60 tahun, daftar sekarang. 20 tahunnya akan datang. Masih hidup nggak kira-kira? Dan hidup juga udah nyusahin orang. Nah, ambillah yang lebih maslahat. Ada sebuah dalil begini, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang nggak bisa didapatkan semua, jangan tinggalkan semua. Sedekah pengen 1 juta, kagak nyampe duit. Ya cuma ada 50.000, ya sedekah 50.000, jangan 1 juta kagak, 50.000 kagak. Betul nggak? Betul. Iya, gua mah malu 50.000. Gua maunya 1 juta. Lah kagak ketemu duitnya, kagak sedekah sampai mati. Pengen haji, daftar tunggunya. Masya Allah. Ya sudah umrah aja dulu. Ya. Di sana berdoa, siapa tahu ada keajaiban, betul nggak? Bisa berangkat haji kan begitu. Nah, jangan haji enggak, umroh enggak. Karena Allah memanggil manusia untuk memenuhi panggilannya dengan 2 cara. Bisa dengan haji, bisa dengan umroh. Malah Nabi umroh dulu baru haji. Hanya Nabi haji sama sekali seumur hidup ya. Yaitu juga haji itu ketika itu sekali membawa jamaah 10.000 ya. Sahabat ya, 10.000 sahabat. Sampai orang Abu Sufyan dengan rakyatnya kocar-kacir. Waduh, mau balas dendam nih umat Islam. 10.000 datang. Padahal mau ibadah sebenarnya. Di Haji Wada berarti. Iya, Haji Wada itu. Tapi ketika itu Rasulullah bilang, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Man dakhala baita Abu Sufyan bahwa amin. Dia aman. Abu Sufyan sudah kocar-kacir, ketakutan menghadapi 10.000 umat Muslim. Dibilang gitu, dihargai betul, wah, senang dia. Akhirnya baca syahadat tuh, Abu Sufyan itu. Karena dibilang begitu sama Rasulullah. Awalnya sih ada sahabat keliling, al-yaum yaumul malhama, hari ini kita pesta daging, wah. Kita sate itu orang-orang kafir, wah, Allah. Ketakutan, kocar-kacir. Kata Nabi, robah, al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari perdamaian, hari kasih sayang. Baru tenang tuh orang kafir Quraisy. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, aman. Abu Sufyan sedang kepepet begitu sebagai pemimpin, diangkat derajat sama Rasulullah kan. Senang dia kan ya. Akhirnya baca syahadat. Karena pimpinannya baca syahadat, Abu Sufyan yang lain berbondong-bondong masuk Islam baca syahadat. Kecuali yang nggak mau, nggak dapat hidayah. Kabur kemana tahu, nggak tahu itu. Disitulah turun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah. Ya. Kemerdekaan kota Mekah itu kemerdekaan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah. Ada ra'aitan nas yadkhuluna finna bidinillahi afwaj, dan kamu menyaksikan manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Afwaja itu berbondong-bondong dalam agama Allah itu. Nah, makanya hari itu dinamakan Fathul Mekah, pembebasan kota dari kemusyrikan dan patung-patung. Patung semuanya dihancurkan. Lata, Uzza, Manat, Ubal itu rajanya patung yang dari marmer ada apa nggak tahu dah tuh ya. Yang kecil-kecil semua dihancurkan di sekitar Ka'bah itu di Safa Marwah.
dihancurkan semua. Yang dari korma dimakan. Iya, iya. Iya, iya, dari makanan dimakan, dari roti dimakan. Masya Allah. Itulah ya, sejarahnya seperti itu. Dan kemudian kalau ada lagi namanya mikot makani. Itu mikot itu batas tempat. Nah, kalau tempat itu sebetulnya sama sih. Sama, selalu namanya ibadah haji umrah itu pelaksanaannya di kota Mak. Nggak ada ibadah haji di Madinah tuh, nggak ada. Di Madinah cuma ziarah. Tapi orang nggak ada yang pergi haji Mekah Madinah, nggak ke Madinah. Pergi umrah nggak ke Madinah kecuali sakit. Kenapa? Karena orang yang tidak berziarah ke Mekah, tidak berziarah ke Madinah, ke kotanya Rasul, ke negerinya Rasul, ke masjid Rasul, kubur Rasul, maka dianggap dia orang yang sombong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zara qabri laqad wajabat syafaati. Barang siapa yang ziarah kuburku, wajib baginya mendapat syafaatku. Itu nggak bisa dibayar 25 juta syafaat itu. Apa artinya duit miliaran tapi nggak dapat syafaat? Betul nggak? Tapi kita pergi umroh sekali dengan 25 juta, 30 juta dapat syafaat Nabi. Karena kita di sana ziarah terus. Masya Allah. Pengen kan Pak? Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen. Pengen nggak ziarah kubur? Masya Allah. Ayo nabung. Siap. Yang ngerokok berhenti. Ada lagi manzara qabri ba'da wafati, barang siapa menziarahi kuburku setelah aku wafat, maka annama zaroni indah hayati, maka seakan-akan dia menziarahi aku di saat aku masih hidup. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jasad boleh hancur tapi ruh langsung ruhnya itu dikembalikan oleh Allah. Rasulullah menjawab dengan ruhnya yang suci, salam dia, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Sahabat, dan seterusnya. Assalamualaikum ya Khalafitullah fil ghar. Assalamualaikum wahai sahabat Rasulullah yang ada di Gua Hir, di Gua Sur ya. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita beri salam. Itu langsung dijawab langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, nggak pernah hidup di zaman Rasul, tapi kalau kita sholat di masjidnya yang dulu di situ Nabi sholat dengan para sahabat, dan kita melambaikan tangannya di kubur Rasulullah, subhanallah, mudah-mudahan ketemu nanti di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi pergi umrah 25 juta, 30 juta murah apa murah? Murah banget, apalagi dibayarin, murah banget. Bisa terbang. Kita kan belum apa-apa. Nggak punya duit. Nggak punya duit. Iya, saya nggak punya duit aja sudah umrah berkali-kali. Nggak punya duit. Malah saya waktu haji itu nggak punya duit. Rumah saya bocor. Kalau hujan itu ember lain, bak lain, baskom lain. Saking banyak yang bocor. Iya, bener. Udah mah ambruk. Tapi saya bisa berangkat haji. Oleh hamba Allah dari bandara itu. Masya Allah, luar biasa kan ya? Iya. Kenapa udah saking pengennya ngiler 2 ember pengen pergi haji? Nggak punya duit. Umroh saya 7 kali kalau salah bayarin orang, dipulangkan orang itu tanpa duit. Makanya kita belum apa-apa, ya gue mau ada potongan dah. Ya udah nggak nyampe-nyampe. Berdoa. Wiridun tu wazin pin nasibil hajjatu karijala wala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik. Surat Al-Hajj ayat 2 tuh. Wiridin 11 kali pada salat insyaallah. Apa perlu beli gambar Ka'bah tuh. Lihat hari kita liatin itu. Baca labbaik Allahumma labbaik wiridkan. Insyaallah. Maka agak pengen orang pergi haji gendeng, orang pergi umroh jangan gendeng. Nah, susah. Jangan seperti itu. Nah, mikot zamakan ini adalah tempat untuk mikot ini tempat untuk menjatuhkan niat. Kalau makan itu tempat sentar menjatuhkan niat baik haji maupun Kalau orang Asia Tenggara kayak kita nih mau haji mau umroh sama aja ya, itu mulai jatuh niatnya namanya mikot makani. Tempatnya di mana kita mulai, kalau beliau lari kapan kita mau startnya di mana. Nah kalau kita itu Yalam Lam. Kalau dari Indonesia ya pokoknya Asia Tenggara ya, Asia Tenggara itu rata-rata dari Yalam Lam. Cuman kali Indonesia dari Yalam Lam itu masih di pesawat. Kira-kira 15-10 menit lagi masih di pesawat. Makanya berijtihadlah ulama-ulama Indonesia, boleh nanti turun di pesawat di King Abdul Aziz di bandara. Di situ kita mandi, ganti dengan pakaian ihram, mandinya mandi ihram ya, nawaitul ghusla lil ihram lillahi taala. Kemudian salat ihram 2 rakaat, usolli sunat ihram lillahi taala. Salat di situ ada di tempat banyak. Kamar mandinya itu berpuluh-puluh, beratus-ratus kali.
musolanya banyak di situ ya, di bandara ya, musolanya terbuka gitu, cuma dia ada tutup-nutup gitu, kayu-kayu gitu ya. Jadi kita bisa sholat, ganti pakai 2 helai, kalau perempuan ya seperti sholat biasa, pakaian ihramnya. Kalau kita 2 helai tak berjahit, termasuk nggak boleh pakai kolor, termasuk nggak boleh pakai kancut yang berjahit kecuali darurat ya, misalnya embernya turun gitu. Dan itu nggak boleh pakai berjahit ya. Seakan-akan kita waktu kita mau mati seperti itu. Itu pakaian ihram untuk laki-laki. Di situ kita niat ya, jatuhkan niat itu. Nah, paham ya? Nah, kemudian kalau dari orang Madinah, tapi dari orang Madinah ya. Orang Madinah ini namanya Zulhulaifah atau lebih disebutnya Bir Ali. Ya, kita berhentinya tuh ada masjid namanya Bir Ali. Orang Indonesia nyebutnya Bir Ali, Birun Ali, sumurnya Ali. Tapi sebetulnya itu bukan masjid Bir Ali, masjid Syajarah sebenarnya. Karena dulu Nabi waktu ngambil mikot di situ di bawah pohon. Cuman dibangun masjid gitu aja. Dibangun masjid gitu ya. Secara dulunya di bawah pohon Nabi berhenti di situ ngambil mikot. Nah, kita kalau gelombang pertama kan biasanya ke Madinah dulu ya, haji. Nah, berarti kita ngambil mikotnya, jatuhkan niatnya itu ngikutin orang Madinah. Gitulah ya. Kalau gelombang pertama kan masih lama, berarti hajinya masih lama, nunggu masih sebulan lebih. Nah, berarti dia di Madinah dulu 8 hari, berarti ketika dia 8 hari dia menuju Mekah. Di situ udah boleh ngerjakan umroh pertama. Haji tamatu kan umroh dulu. Kalau haji tamatu ya. Nah, di situ dia jatuhkan niat di Bir Ali. Itu namanya mikot. Jadi mikotnya orang Madinah dan orang-orang yang kebetulan dari arah Madinah itu ngambil mikotnya, jatuhin niatnya di Bir Ali atau Masjid Sejarah. Di situ. Itu biasanya sudah mandi dari hotel maktab masing-masing, kemudian sudah pakaian ihram dari hotel. Kalau di situ kan repot. Ya, berebut orang kan ya. Jadi kita udah pakaian ihram semua, di mobil kita udah buka kancut kita, langsung kemudian masuk ke masjid, turun dari bis Masjid Sajarah. Nah, kemudian di situ kita ngambil air wudhu yang batal kan ya. Kemudian sholat 2 rakaat, namanya sholat ihram. Mandi ihramnya udah di hotel kan ya, atau di maktab. Nah, setelah itu baru menuju lagi ke bus menuju ke Mekah. Di situ kita baru niatnya udah pakai ihram. Nawaitul umrota, ini belum haji kan, baru umrah ya karena lama masih. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala gitu. Saja aku niat umrah dan aku berihram untuk umrah, karena ihram ada untuk umrah, ada untuk haji. Lillahi ta'ala. Baru udah niat barengnya. Labaik Allahumma labaik. Nah, tuh sampai menuju kota Mekah itu kira-kira 8 jam. Nanti berhenti biasanya waktu di tengah jalan itu. Di situ kita sholat, istirahat, yang mau ngopi apa di situ ada. Kalau di sini mah kayak Indomat begitu. Kayak kafe lah. Iya, rest area lah begitu. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Nah, itu ini saya membicarakan bukan tata caranya tapi mikot. Emang ini panjang nih. Terus yang kedua, kalau orang Mekah dari mana? Orang Mekah, nah itu dari rumahnya masing dia sudah jatuhkan niat ya, sholatnya mandinya di rumahnya. Kalau kita di Indonesia gimana? Orang Indonesia ya sama, kita dari hotel karena kita tinggalnya di Mekah. Paham nggak? Jadi karena kita tinggalnya di Mekah, mau wukuf misalnya ya, kalau mau wukuf ini kalau haji ya itu kita harus udah niat haji dari maktab hotel masing-masing. Tapi kalau umroh nggak boleh, harus keluar. Kalau umroh kita bisa di situ bisa juga ke Tanim yang terdekat. Nah, batas tanah suci harus keluar kan dari tanah haram. Atau juga bisa di Jirona atau di Hudaybiyah. Itu ya, keluar dulu kalau umroh mah. Tapi kalau haji mikotnya itu cukup niatnya dari rumah masing-masing. Kalau kita nggak punya rumah di sana, berarti dari maktab, dari hotel masing. Nawaitul hajja, setelah sholat dan mandi ya. Mandinya mandi haji, berarti ihramnya ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi gitu. Pardon lillahi ta'ala. Saja aku niat haji dan aku pakai ihram untuk haji karena Allah. Sudah berangkat kemana? Ke Padang Arafah. Kalau sudah mau tanggal 8 ya, besoknya tanggal 9 wukuf. Tapi kan kita kalau dari Madinah gelombang pertama kan masih banyak, jadi kita masih bisa umrah berkali-kali dan ke Masjidil Haram setiap hari sambil nunggu waktu wukuf. Paham ya? Itu. Jadi itu kalau orang Mesir, Sam, Maroko itu dari Al-Juhfah namanya. Itu ngambilnya ada tempat namanya Al-Juhfah. Di situ dia jatuhkan niat haji dan ihramnya. Ada haji dan ihram haji maupun Nah, kalau orang Yaman
Hijaz dan negara lain yang searah itu dari namanya Qarnul Manazil, tempat jatuhkan niatnya di situ. Saya juga nggak tahu kan, saya nggak pernah dari situ kan, saya Indonesia. Nah, kemudian kalau Irak dan negara-negara yang sejajar itu mikotnya dari Zatu Irkin, namanya ada tempatnya di situ jatuhkan nih niat, ya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Loh pemirsa, ini saya merinding. Mungkin ada hal yang baru ya. Ada yang masih baru sekali. Saya paham kalau udah berangkat paham. Terus terang saya merinding nih, baru jelasin masalah mikot aja. Tanda dekat berangkat. Yang udah pernah umroh, yang udah pernah haji, mesti barusan tuh kebayang lokasi-lokasinya seperti apa. Yang belum mesti menghayal. Tapi insya Allah hayalannya hayalan doa. Amin. Harapan untuk bisa sama-sama ke sana. Karena saya lihat tadi antusias jamaah di studio juga. Begitu guru kita lagi menjelaskan permasalahan ini semuanya fokus, semuanya benar-benar menyimak dengan penuh hikmah. Tapi saya nggak tahu sambil berhayal di sana atau gimana. Tapi insya Allah semua kita yang ada di sini bisa berangkat lagi, baik itu haji maupun umroh. Pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio masih dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai. Kita masih dalam sesi tanya jawab. Masuki penanya yang kedua, silakan. Dari Pak siapa? Ada? Oh iya. Ya silakan. Siapa? Arman Maulana. Baru ini, perkenalkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arman dari Gondrong. Gondrong mana ini? Asalnya. Aslinya Kuningan. Oh, Kuningan, Oh, Cirebon. Kuningan, Cirebon. Tetangganya Komar. Ya, silakan. Buya. Assalamualaikum. Buya, apa hukumnya ibadah haji dan umroh? Mohon penjelasannya, Buya, dan terima kasih. Ya. Jadi begini, tadi sebenarnya udah disinggung ya selintas ya, bahwa ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistato. Ada syaratnya. Jadi nggak semuanya wajib. Tapi ada syaratnya, mampu, orang kalau mampu itu gambarnya duit aja. Padahal nggak punya duit bisa berangkat itu. Jadi mampu itu bisa juga pernah duit atau punya kesempatan. Kayak saya contohnya, saya kan haji kosasi. Tadi haji kosasi. Iya, makanya saya pengen haji lagi yang biaya sendiri. pengen takkid ya, Saya pengen haji dengan biaya sendiri. Itu kan biaya wirid dulu itu mah. Betul nggak ya? Nah, ini pengen biaya sendiri, makanya saya daftar lagi. Gitu ya. Walillahi, ya, semata-mata karena Allah, ala nasi wajib atas manusia ijul baiti manis melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi yang nggak mampu nggak wajib. Jadi asal hukumnya ibadah wajib haji itu wajib, ya. Bagi siapa? Bagi yang umroh pun sama. Wajib bagi yang atau punya kesempatan. Nah, kesempatan itu nggak punya duit tuh. Tapi punya kesempatan, udah berangkat jangan pikirin. Wajib, masa kagak berangkat? Betul nggak? Iya kan mampu juga, betul nggak ya? Nah, itu. Nah, jadi syarat istitoah itu ya diantaranya dia istitoah secara iktisodiyah, secara ekonomi. Artinya bisa melunasi BPIH yang ditentukan oleh Menteri Agama dan DPR ya. Bisanya berapa? 35 jutaan ya, gitu kan. Kan kalau porsinya cuma 25.500.000 porsinya. Itu udah dapat kursi ya, nomor gitu. Tapi nanti pelunasannya biasanya sidang dulu dengan DPR berapa penambahannya. Sebetulnya biaya haji itu mahal. Ini saya 60 sampai 70 juta. Tapi orang berangkat haji kemarin cuma bayar sekitar 35 juta. Hampir separuh ditombokin oleh pemerintah. Dari mana duitnya? Itu karena diinvestasi. Dan haji itu diinvestasikan di bank syariah, dibagi proyek. Nah, keuntungannya buat nombokin jamaah haji. Ya kan pemerintah cuma bayar 35 jutaan ya kalau nggak salah ya. Di bawah 40 lah. Tapi biayanya sudah hampir 70 juta itu. Iya. Buat sewa hotel, macam-macam biaya makan ya selama 40 hari. Gede nggak kira-kira? Iya, pesawatnya bolak-balik, betul nggak? Biaya kesehatan, betul nggak? Nah, itu. Iya, belum berangkat, belum begitu paham ya, tapi nanti paham lah. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi haji itu adalah berdasarkan surat Ali Imran
ayat 97 para ulama mengatakan hukumnya wajib. Ini diperkuat oleh hadis juga. Nah, itu apa? Itu hadis yang disebut terkenal dengan hadis rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi. Yang terakhir itu adalah pergi haji bagi yang mampu. Paham ya? Nah, jadi kalian nggak mampu? Belum? Bagaimana supaya mampu? Berusaha. Nggak punya duit Pak Ustadz? Ya nabung. Kan sudah ajarin yang merokok berhenti dulu, merokok 2 tahun kagak mati. Iya, kalau 2 tahun kira-kira berapa juta tuh terkumpul ya? Iya, sebenarnya merokok tuh boros sebetulnya, Mas. Ya, tapi kalau Pak Ade mah nggak berasa kali. Iya. Itu jadi ya, kalau di apa namanya? Itu yang pertama. Yang kedua, itu baca amalin wajin pin nasi bil haji tukari jala wala kulli dhamiri yatina min kulli fajin. Surat Al-Hajj ayat 27 masalah ya. Baca setelah habis sholat 7 atau 11 ini nabung kagak, wirid kagak. Tapi haji pengen. Ya, haji pengen, umroh pengen. Baca surat Waqiah. Kalau 3 kali balik nggak kuat, ya 1 kali balik tapi niatin. Nggak bisa juga baca surat Tanah 200 meter insya Allah berangkat. Lah 20 meter gua berangkat sekarang. lah di Kenanga orang cuman 20 meter. bayam doang, bayam. Bekasnya. Bayam seberapa bayam? Bekas nanam bayam. Iya bayam. Panen dijual kebun-kebunnya 200 meter. Berangkat. Iya, itu mau guyon. Tapi yang tadi serius tuh. Zikir ya. Iya. Sama berhenti ngerokok ya. Nabung kagak, zikir kagak, berdoa kagak, gendeng orang pergi umroh. Ya makin jauh. Rokok mulu tapi. Iya. Jangan keras-keras Bang Jai kesinggung. Ngerokok jaga mulu. Apa itu? Yang kedua masalah umroh. Ya umroh ini sama. Para ulama mendapat sama. Cuman ini dalilnya dari Al-Baqarah 196 tadi saya katakan wa atimul hajja wal umrata lillah itu ya. Sempurnakan oleh kalian akan ibadah haji dan umroh semata-mata mencari keridhaan Allah. Itu. Jadi hukumnya wajib. Tadi siapa sih nanya? Bang apa? Arman. Bang Arman dari Kuningan ya. Jadi hukumnya asal hukumnya wajib. Haji maupun umroh yang mampu dan punya kesempatan. Tapi mampu dan kesempatan itu bisa dicari. Harus diikhtiar. Kan jangan ngelamun, ngerti nggak? Harus ya bisanya dengan berzikir, berdoa, macam-macam. Ada orang itu yang nitip sorban. Dia beli sorban di Tanah Abang, dia kirim orang pergi haji dan umroh. Di sana ini tolong siram pakai air zam-zam. Kalau sholat di depan Ka'bah dipakai gitu. Sampai ada karena dia yakin, akhirnya berangkat juga itu. Ketemu jalannya, ada yang sampai kayak begitu tuh. Masya Allah. Ini mah kagak. Orang pulang haji jangan teriak. Iya, jakatain bukannya minta doa kan, orang pulang haji mabrur ya, makbul doanya kan ya. Subhanallah. Iya, karena apa? Karena dia kan habis ke tanah suci ya kan, ibadah dan sebagainya gitu. Pakai kalau bagi umroh mah jangan bawa. Jadi saya. Hah? Kopi saya doain Mekah. Iya, dan suruh orang Arab pakai. Wallah alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, baru saja kita dengarkan Bang Jai, peci ana minta gitu. jawaban dari guru kita atas pertanyaan dari saudara Arman ya. Tadi sudah paham ya orang, sudah bisa dimengerti. Oke. Memang luar biasa sekali permasalahan haji ini. Dibahas yang manapun, dipertanyakan yang manapun, ini benar-benar mengundang takjub dan mengundang semangat insya Allah buat yang Amin, belum. amin. Termasuk yang sudah pun rasanya ingin berangkat lagi ke sana. Amin. Masih dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, kita memasuki penanya yang ketiga. Silakan dari sisi kanan mungkin. Masih ada? Oh iya, Pak Bang Jai ini. Ini bintang tamu kita kali ini nih, silakan. Bang Zainuddin. Orang keren ini. Ayo Ki cepat. Jangan pakai dibaca Pak Ki. Enggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahur, sahur. Nama saya Bang Jai dari Gondrong, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya mau tanya Buya, apa perbedaannya Haji Tamatu dengan Haji Ifrod? Mohon pencerahannya. Sekian, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahuan Ifrod Tamatu Bang Jai. Saya kira mau bangunin sahur kali. Assalamualaikumnya sama ya. Sama ya. Iya. Nggak tahu emang orangnya itu. Iya ya. Haji itu bisa dilaksanakan dengan 3 cara ya. Tapi yang paling laku di Indonesia pasarannya Haji Tamatu. Tamatu itu artinya senang-senang, santai, ini ya. Ya, beda haji tapi santai, nggak terburu-buru gitu ya. Ya Haji Tamatu itu umroh dulu baru haji. Udah pokoknya sebelum wukuf di Padang Arafah umroh aja udah. Ya minimal 3 kali mekudu lah, masuk kan sebulan lama juga. Nah, makan ada yang sampai 3, yang sehat masa sampai ada yang sampai 7 kali kan ya. Itu pahalanya besar ya. Ya, nanti dari mana ngambil mikotnya? Kan saya bilang tadi kalau umroh ambil mikotnya keluar dulu dari Tanah Har. Habis yang paling dekat di Tanim, paling sekitar 7 kilo dari sini ke Tangerang. Jirona itu sekitar 10 kilo, agak jauh ya. Rasulullah dulu ngambil dari Jirona waktu umroh ya. Nah kalau Aisyah dari Tanim, makanya masjidnya di mana? Masjid Siti Aisyah itu yang Tanim itu dekat ya, Ma. Oh di sana masjid juga, masya Allah luar biasa masjid Siti Aisyah itu. Di depannya itu air, nyiram sendiri, pohon, rumput-rumput hijau. Padahal sana daerah pasir kan, nyiram sendiri saking di sana itu. Sini kan nggak manusia, sana nyiram sendiri, berputar dia. Dia punya apanya tuh? Permadaninya empuk luar biasa, ademnya luar biasa. Pengen Bang Jai? Itu yang pertama Haji Tamatu. Begitu kita datang, kita pertama kali mendatangkan mengerjakan ibadah umrah yang pertama namanya umrah rukun, umrah haji rukun. Dan kesannya sunnah, bisa buat orang tua kita, buat siapa aja boleh kita niatin. Tapi yang pertama harus untuk diri kita. Karena haji tanpa umroh tidak sah. Umroh tanpa haji nggak apa-apa. Tapi haji tanpa umroh nggak bisa. Karena haji harus dipaketkan dengan umroh. Paham ya? Nah, kalau umroh dulu, baru haji, itu namanya tamatu. Jadi, haji kan nanti berangkat ke Padang Arafah kan tanggal 8 tuh. Bang, ya, wukufnya besok nginap semalaman. Tanggal 9 wukufnya pada zawal, pada zuhur kan ya. Sampai terbenam matahari. Itu kita ngapain? Ya itu umroh sunnah, perbanyak sholat berjamaah di Masjid Haram. Itu nggak? Kan begitu? Ya dah? Di Madinah kan cuma 8 hari biasanya. Nah, ngambil arba'in ya, gitu. Walaupun hukumnya sunnah. Nah itu. Yang kedua namanya haji ifrad. Ini yang afdol. Nabi dulu haji sekali ngambilnya ifrad. Karena Nabi haji cuma sekali ya. Haji pertama haji wada. Wada itu haji perpisahan. Haji ifrad. Ifrad itu apa? Begitu kita datang ke Mekah udah langsung pakai ihram. Dan ini nggak boleh dibuka-buka. Dari mulai kita pertama datang itu kita udah niat haji udah niat haji. Nah itu hajjah haram tu bihil ta'ala. Sejak itu semua larangan nggak boleh, pakai wangi-wangian nggak boleh, bersenang-senang dengan istri nggak boleh, nyabut rumput nggak boleh, ngerusak pohon nggak boleh, bunuh binatang nggak boleh, nggak boleh. Pakai wangi-wangian nggak boleh. Kecuali tadi sebelum niat itu boleh pakai wangi-wangian, tapi setelah niat udah nggak boleh. Sampai kapan itu? Nah kalau kita datangnya seminggu sebelum wukuf, berarti seminggu itu nggak boleh dibuka ihramnya. Ya mandi boleh, kalau mandi boleh dibuka. Mandi boleh, hanya mandi boleh dibuka. Tapi setelah itu harus pakai lagi. Tapi nggak boleh pakai wangi-wangian. Nggak salin. Nggak boleh bersenggama, jangan kan bersenang-senang aja nggak boleh dengan istri. Nggak boleh mengadakan akad nikah. Nggak boleh merusak pohon binatang. Di sana kita nabrak pohon sampai rusak, hancur, itu lebih mahal dendanya daripada harga mobil. Iya, emang nggak boleh. Nggak boleh ngambil bawa tanah haram, apa bawa batu dibawa buat jimat ke rumah, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, paham? Nah itu. Nah, sampai kapan? Sampai Padang Arafah pun belum boleh dibuka. Tetap pakai pakaian yang 2 lembar itu. Laki-laki, kalau perempuan makan sama dengan pakaian sholat. Terus sampai kemana? Sampai melontar di Mina. Tanggal 10, 11, 12, 13 nggak boleh dibuka. Nah, tapi tanggal 10 udah boleh dibuka, tanggal 10 tuh. Kita namanya tahalul awal. Itu udah boleh. Kalau itu udah boleh dibuka. Pakai pakaian bebas udah boleh. Nah, tanggal 10-nya udah boleh, tapi itu boleh. Nah. Tapi ntar ketika kita mau ke Mekah harus pakai ihram lagi.
Kita kan belum tawaf wada rukun haji. Kan rukun haji ada 6 kan? 1 ihram dari mikot, ya niat ya tadi ya. Dari mana tadi mikotnya kalau haji? Dari rumah masing. Kalau orang Arab, kalau kita dari hotel masing. Di situ kita udah sholat 2 rakaat, sholat ihramnya ihram haji, niatnya niat haji bukan niat umroh gitu. Jadi kita ngikutin tapi kalau umroh tadi harus keluar kan beda. Nah itu ya, itu kita berangkat. Jadi kita begitu selesai di padang melontar jumroh ini bukan rukun ya, tapi wajib. Bukan rukun. Artinya kalau kita nggak bisa dibadalin orang. Nah itu, kalau kita kan ke Mekah lagi ya, kembali ke Mekah, ke hotel lagi kan, ngapain? Menuntaskan rukun haji. Apa itu? Tawaf ifad, tawaf rukun, nggak boleh diwakili. Ya kalau sakit ya digotong, ya harus gotong. Terus sa'i haji rukun, nggak bisa harus digotong. Sampai sekarang udah ada mobil gitu. Apa tuh? Skuter apa? Skuter ya. Mobil. Nah, motor. Sekarang mah kalau dulu nggak ada, makanya kita troli dikuliin. Sekarang kalau yang bisa nyetir sendiri. Kalau yang asam urat misalnya kayak Bang Jai itu. Awalnya dulu digotong. Kemudian disiapin boleh pakai kursi roda. Terus ada lagi iya pakai kursi roda dikuliin gitu ya. Dikuliin gitu sama orang Arab sono atau sama orang-orang mukimin. Iya. Atau juga sekarang malah udah ada pakai itu. Iya, skuter namanya. Iya, sekarang itu. Lebih canggih lagi itu. Tapi kan kalau nggak bisa juga harus orang lain nyetir. Itu kan? Nah, setelah itu baru rukun yang terakhir, tahallul, namanya tahallul kubro, tahallul sani, cukur rambut, tahallul cukur rambut itu. Berarti selesai sudah. Itu boleh, mau hubungan badan istri boleh. Kalau perlu ngontrak kamar hotel 1, ya situlah tabarukan. Hamil, punya anak, karya di Mekah. Jenuh tuh kerjanya. Cetakan Mekah. Oh iya, saya juga dulu begitu. Waktu di Mekah, Masya Allah. Kalau di Mekah itu kan syahwat luar biasa kan. Wih, makan kambing. Jadi tawafnya saya selalu 2 kali. Di Mekah tawaf, di Ka'bah tawaf, di kamar hotel juga tawaf juga. Luar biasa. Lu beda. Kota Mekah. Apalagi makan daging kambing mulu lagi. Luar biasa. Aduh. Jadi rugi kalau nggak pengen ke sono, rugi. Subhanallah. Jadi yang di sini kendor, sana bisa kencang. Nah, setelah haji selesai baru itu kalau haji ifrad. Ifrad itu artinya kan nyendiri. Jadi haji nggak dipakai nyendiri. Jadi haji dulu selesai. Baru umroh. Paham ya? Umroh belakangan itu. Nah, jadi orang udah selesai haji kita baru ngajain umroh. Ya terserah santai. Iya, biasanya kloter kedua. Tapi yang pertama juga boleh, cuman kelamaan, jarang kuat. Biasanya begitu yang datangnya tinggal 2 hari, 3 hari, maukuf gitu kan ya. Paham ya? Biasanya gelombang kedua sih. Seperti orang Maroko itu kan dekat. Kloter terakhir itu. Iya, kloter terakhir, gelombang kedua, kloter terakhir. Begitu. Biasanya begitu yang udah mepet, paham ya? Itu. Makanya dia mau berat, paham? Tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena nggak kena dam. Kalau haji tamattu kena dam. Abdam itu dari darah, maksudnya denda. Harus menumpahkan darah, bukan motong orang, motong leher kambing, kayak leher kambing. Ke 300 real. Harganya kira-kira lebih. Dasar berapa duit itu? Jadi mah kambing mahalan di sini, di sana. Ya kalau 350 real kan cuman berapa kalau kali 4.000 misalnya. Ya misalnya gitu kan murah sebetulnya. Itu ada tempat peternakannya, nggak berapa kilometer dari Mekah ada itu, kita datang aja situ. Tulis nama kita dipotongin sih, dendam. Ini dam ini diniatkan buat siapa kiparat ya, buat diri kita. Kasih aja tulis nama. Ntar urusan rombongan dah itu mah ya. Paham ya? Oi. Iya, biar kebayang juga gitu. Nah, setelah itu barulah mereka ke Madinah. Kalau gelombang pertama mah langsung pulang karena udah dari Madinah. Kalau gelombang pertama kan langsung ke Mekah, gelombang kedua mah langsung ke Mekah karena waktunya udah agak mepet. Nah, setelah selesai haji dia umroh, orang udah pada pulang, dia baru umroh di Mekah. Nah setelah itu baru ke Madinah. Pulangnya dari Madinah, paham ya? Paham dong? Iya, paham. Coba dikit. Kayak anak saya nih yang wafat. Yang ketiga namanya haji kiron. Kiron itu apa sih? Berbarengan, kiron. Barengan. Niat haji mau umroh jadi satu, terlalu gampang. Makanya kena dam juga. Haji mau umroh satu niat, kan terlalu mudah itu. Tapi jarang yang ngambil ini, pahalanya kecilan kali.
nawaitul hajja wal umroh tak sekaligus. Nawaitul hajja wal umroh, aku niat haji dan umroh. Wa ahramtu, dan aku berihram bihima, dengan haji dan umroh. Hima kan dua. Fardhon lillahi ta'ala. Kiron. Yang mungkin kalau orang udah berkali-kali haji, kemudian orang sana yang kan apalagi fisiknya udah lemah, boleh sih. Iya. Jadi itu yang ketiga. Jadi ada haji tamatu, ini yang paling laku pasarannya di Indonesia. Ini biasanya banyak dilakukan oleh gelombang pertama ya. Ya, haji ifrad ini banyak diambil oleh gelombang kedua dan terakhir. Kedua yang terakhir ya. Ya, ini yang paling afdol ya, karena tidak kena dam dia, nggak kena denda. Dendanya apa? Kalau haji tamatu dan kiron, 1 ekor kambing, kalau nggak mampu, nggak punya duit, ngambilnya tamatu lagi, udah nggak punya duit. Ya udah, karena puasa 10 hari. Berdasarkan ayat Al-Quran, 3 hari di tanah suci sebelum pulang, seminggunya di tanah air. Tapi orang rata-rata nggak mau puasa, menikmati makanan sono. Ya udah, bayar dam saja. Ya biasanya di Pondok Gede udah dipindahin tuh bang dam. Hah? Udah paham. Saya kan korban. Bukan rombongan haji saya mah. Saya kan bukan ABIH, saya mah jamaah gitu. Ya udah kasih aja, yang penting dilaksanakan, betul nggak? Gitu, nanti di sana dilaksanakan. Karena kalau nggak dilaksanakan, nggak sempurna ibadah haji kita. Karena itu kan emang aturan agama, betul nggak? Wallah alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Jai, sudah bisa ditangkap maksudnya tadi dari pertanyaan? Alhamdulillahirabbil alamin. Masih menyisakan satu penanya? Ya, silakan Pak Guru Nasan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon penjelasannya yang sedetail-detailnya untuk pengetahuan semua jamaah dan TV di mana saja berada. Apa perbedaan yang mendasar antara pelaksanaan haji dan umroh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayaknya udah disinggung-singgung ya? Ya, tapi nggak apa-apa, ini ditanya lagi lebih jelas lagi ya. Iya, sebetulnya tapi misalnya perbedaannya itu dari segi waktu tadi udah. Ya, kalau haji itu ada musim, ada waktu, di luar itu berarti nggak boleh. Ya. Nah, ini sementara yang kita sepakati oleh para ulama, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, tergantung nih, kalau negara-negara yang dekat mah mungkin bulan awal musim haji baru berangkat bisa aja. Tapi kalau kita repot kan ya, karena penerbangannya kan banyak. Makanya ada gelombang 1, gelombang 2 saking banyaknya jamaah Indonesia. Makanya Indonesia itu jamaah bagi haji waktunya lama itu karena mungkin jamaahnya terlalu banyak. Gitu kan? Karena lain kan ya, yang paling banyak itu. Makanya orang-orang yang Mekah, Madinah itu ya termasuk rugi kalau jamaah Indonesia nggak datang. Haji maupun umroh. Kenapa? Karena yang meramaikan hotel mereka, yang paling rajin belanja orang Indonesia. Sampai seluruh pedagang itu, tukang dagang, tukang toko, itu semuanya bisa bahasa Indonesia. Kita ngomong bahasa Arab, dia malah ngomong bahasa Indonesia. Iya. Itu kenapa? Ya mungkin saking rajinnya belanja orang Indonesia itu, hobi belanja itu. Ya kan ya? Jadi segi ekonomi orang Arab rugi sebenarnya. Termasuk juga hotel-hotel yang meramaikan, karena jamaah haji dan umroh yang terbesar di dunia itu Indonesia. Yang kedua Afghanistan, yang ketiga Turki mungkin. Turki. Iya. Itu. Jadi kalau ngelihat kita di sana tuh kagak asing, haji mau umroh asing, di mana aja ada orang Indonesia. Ya Pak Janur ya? Ya kan? Masya Allah. Udah kayak kampung sendiri dah. Jangan takut. Itu. Ya, jadi dari segi waktu itu Pak Nasan ya. Jadi kalau haji itu ada musimnya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu. Tapi kalau dulu keberangkatannya bisa dari bulan Rawah udah berangkat karena karena kendaraannya ya. Masih manual dulu, belum ada pesawat. Gitu. Tapi kalau umroh tadi sudah saya katakan bisa sepanjang waktu karena umroh itu tidak perlu wukuf di Padang, tidak perlu melontar di Mina. Wukuf di Padang Arafah aja tanggal 9 kan. Sebenarnya itu yang kita sepakati kan ya. Adapun melontar tanggal 10, 11, 12, 13. Makanya Allahu Akbar Allah. Jadi perjalanan tuh. Ya, karena kita maghrib meninggalkan Padang
menuju itu malam takbiran itu. Iya, kita setengah malam tuh masih di Muzdalifah. Kan termasuk wajib haji ya, bermalam di Muzdalifah itu. Walaupun hanya 5 menit, 10 menit ngambil batu, nyari batu 10 ya. Itu nutur aja di kaki gunung. Nah, setelah itu kita berangkat kemana? Ke bermalam mabit juga di Mina. Tapi itu nggak boleh kalau belum jam 00. Dianggapnya belum mabit. Nah, setelah jam 00 baru kita menuju Mina, begitu Bang Jai. Wawasan ya. Mina, jadi kita insyaallah ntar menjelang subuh udah sampai di udah nyari tenda kita tindak. Nah, setelah itu kita sholat subuh, kita habis subuh bisa berangkat melontar. Abdolnya sih pada zawal, cuman kalau semua pada zawal kan tahu sendiri. Dulu banyak bahaya kan? Dan akhirnya sekarang dibikin sampai 4 atau 5 lantai itu. Iya. Luar biasa itu melontar sampai berlantai-lantai itu. Zaman saya mah cuma 2 itu, di bawah sama di atasnya ngambil di bawah Abdolnya. Paham ya? Ah, itu seperti itu. Kemudian dari segi tempat, di satu tempat itu sama. Oh, kalau haji di Mekah, kalau umrah di Palestina nggak ada itu. Tetap semua di Mekah sama. Ngambil mikotnya, jatuhkan niatnya sama. Tata caranya sama, semuanya sama. Yang beda dari segi niat dan rukun. Niatnya ya niat umrah, nawaitul umrata haramtu billahi ta'ala. Ya, haramtu biha lillahi ta'ala. Kalau haji niat haji, nawaitul haji haramtu bihi lillahi. Itu. Rukunnya kalau haji ada 6. Karena ada wukuf. Melontar itu bukannya wajib, bukannya rukun, wajib. Bukan sama Pak, rukun sama wajib. Beda kalau dalam haji. Dalam sholat iya. Dalam haji beda. Kalau rukun nggak boleh diwakili. Harus digotong pun harus. Nah, kayak ambulan. Rumah sakit, gotong, bawa. Walaupun 5 menit, 10 menit. Wukuf Padang Arafah, sah. Tapi kalau bermalam di Muzdalifah, melontar, boleh diwakilin. Tapi kalau nggak dikerjain kena dam. Itu resikonya. Tapi kalau kita sakit, boleh diwakilin sama yang gagah. Sana, ntar gua upain loh. Boleh. Boleh itu mah. Tapi kalau umroh, kalau wukuf nggak boleh, karena rukun. Ya, ngambil rukun itu rukun harus. Pakai ihram itu rukun. Iya, nggak boleh nggak pakai ihram, nggak sah. Iya, terus apalagi yang rukun haji itu? Tawaf. Itu rukun. Apalagi sa'i itu rukun. Ya dah? Yang terakhir apa? Sa'i, ya terus yang selanjutnya tahallul. Tahallul sani. Nah, baru yang ke-6 tartib. Ngerti tartib? Sesuai urutan. Iya, sesuai dengan urutan. Ya tertib itu bahasa ente. Kalau bahasa sekolahnya tartib. Nah, paham ya? Itu dari segi tempat sama. Bedanya cuman kalau umroh itu rukunnya cuman 5 karena nggak ada wukuf. Yang lain sama. Kalau haji 6 tambah 1 karena ada wukuf di Padang Arafah. Paham ya? Itu. Apalagi ya? Larangan sama, pakaian sama. Apa yang dilarang di haji, di umrah juga dilarang. Seperti pakai wangian, membunuh binatang, merusak pohon-pohon, dan sebagainya. Bersenggama atau bertamatu, bersenang-senang itu nggak boleh. Nyukur rambut, nyabut rambut itu nggak boleh. Selama pakai ihram ya, selama pakai ihram. Karena belum tahallul, belum lepas. Tahallul itu artinya lepas. Iya, nggak boleh. Terus pakai kerudung nggak boleh. Kalau payung boleh kan nggak nempel. Naik mobil gua kan sama. Tapi kalau pakai begini nih nggak boleh. Ini kena dam, kena denda kalau begini. Jadi nggak boleh. Itu kecuali perempuan. Perempuan memang pakai harus tutup. Ya kagak kan itu bukan termasuk pakai nutup kepala, bukan itu mah. Berteduh itu mah. Berteduh namanya. Yang bermutu Pak kalau nanya Bang. Larangan sama, pakaian ihram juga sama, tempat sama. Di sekitar kota Mekah. Iya. Oke Bang Jai? Bang Jai, Bang apa tadi? Bang Guru ya. Bang Guru Nasan. Iya, kira-kira begitu. Ya. Kalau bikin haji badal, haji badal itu nggak boleh kita ngerjain kalau kita belum haji, ada orang lain. Umrah boleh kita ngerjain, tapi kita umrah yang pertama harus kita dulu. Buat kita ntar ya umrah yang kedua boleh buat orang tua kita. Itu namanya umrah badal. Misalnya nawaitul umrata wa haramtu biha an Fulan bin Fulan. An Fulan bin Fulan. Haji gua sama. Ya. Nih misalnya kita membadalkan orang tua ya.
ente punya duit banyak, kalau perlu ente kerjain, ente kan udah haji. Caranya udah haji ya, berangkat lagi. Amin. Sengaja datang ke sono buat Siap. bikin haji buat orang tuh. Nah, tapi kalau nggak bisa, udah suruh orang aja, titip aja duitnya 70 juta atau 8 juta, saya nggak tahu sekarang. Nanti sama rombongan haji, dia nyari mukimin yang ada di sono. Jadi nih, kerjain buat orang tua saya, nih buat si Fulan nih namanya ini gitu. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi an Fulan bin Fulan Allah Ta'ala. Jadi itu semua tata cara haji diniatkan buat almarhum. Paham ya? Wallahualam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kontrakan habis, banyak harta benda, orang tua mati dibikin haji kagak. Subhanallah. Sampai badal kagak. Nah, jangan Netes ya. ini air mata ini, netes benar. Allah. Subhanallah. Semua pada pengen haji lagi. Yang haji ini ya maksudnya. Kita berangkat bareng nanti. Soalnya kita berangkat bareng nanti. Kalau udah begitu Ini koordinator. umroh sudah boleh, kita berangkat bareng semua. Insyaallah, mau rezeki nanti Allah yang kasih lah dari manapun. Amin, amin, amin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio. Demikian kaji kita pada malam hari ini membahas seputar haji yang insya Allah ilmunya ini sangat luar biasa bagi kita semuanya. Dan pemirsa di rumah boleh mengulang-ulang video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe, like, and share Anda akan sangat membantu untuk channel ibadah dakwah kami. Dan sebelum acara ini kita akhiri, mari sama-sama kita dengarkan statement closing dari guru kita. Silakan. Jadi begini, haji itu kan salah satu rukun Islam. Jadi kalau orang mampu nggak mau berhaji, sementara ke Eropa keliling dunia ratusan juta malah ya, Mampu. nah, itu dosa besar. Karena belum sempurna bagi dia rukun Islam, karena dia wajib kan, karena dia mampu, punya kesempatan, tapi uangnya dihabisin ratusan juta cuman ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke negeri Cina, ke Bali ya. Tapi jangankan haji, umroh aja nggak mau dia. Haji kecil nggak mau. Ini dosa hukumnya, dosa. Berdosa nanti dituntut oleh Allah SWT. Ya karena berarti dia meninggalkan salah satu rukun Islam gitu. Nah, bagaimana yang belum mampu, ya berusaha supaya jadi orang mampu, berikhtiar supaya jadi orang mampu. Itu sama juga saya nggak wajib zakat. Kan lebih bagus kita supaya jadi orang yang wajib zakat. Ya berusaha keras supaya bisa berzakat kan begitu. Paling tidak bersodakoh kan gitu. Paham ya? Nah, itu kan etos kerja umat Islam harus digenjot, ditingkatkan supaya jangan langsung jadi mental kuli ya. Nah, jadi lebih bagus mental kita di atas daripada di bawah. Ya mengemis ke luar negeri ya kan nggak bagus juga ya. Baik kita menjadi donatur, membantu ke luar negeri. Jangan terlalu jadi mengutang. Ini bagus. Jadi etos kerjanya. Kalau lihat etos kerjanya Rasulullah, etos kerjanya para sahabat kan luar biasa. Sampai Sayyidina Ali itu nggak mau makan sesuatu yang bukan hasil payah jerinya ya. Ya kan? Iya, jerih payahnya. Makanya dia rela sampai ke hutan nyari kayu-kayu kering dipotong-potong. Dia nggak bisa itu nyara motong kayu, nggak biasa. Hanya diajarin sama orang tua itu, ini cara motong ali. Sampai kata, karena ada istilah man alamani harpan untuk abdan lau. Barang siapa yang ngajarkan aku ilmu satu huruf, aku siap menjadi budaknya. Ya. Siap menjadi budak, bayangkan itu. Saking takzimnya sama guru, itu Ali itu, luar biasa itu. Ya, jadi Ali itu sampai mencari nafkahnya sampai seperti itu. Ada salah seorang sahabat itu tangannya kapalan kalau bahasa kita tuh. Kasar. Apa namanya? Kapalan ya? Kapalan. Iya, kalau bahasa itu kapalan. Saya dulu juga sering buat kapalan karena saya tukang macul. Saya kan tukang, bapak saya kan petani ini, karena hancur nih tangannya. Iya, kerja keras. Iya, kadang sawah sepetak saya pacul sendiri itu yang dekat sawah netar di bawah itu. Iya, itu. Insyaallah. Begitu masalaman nama Nabi ditarik, malu dia sama Rasulullah. Tangan Rasulullah halus, mulia. Katakan Rasulullah, jangan, sini. Ya, ditiup tangannya, didoakan Rasulullah. Ini tangan mulia. Kenapa? Daripada tangan mulus tapi minta-minta di jalan. Tangan mulus tapi pengemis. Rumah 2 tingkat di kampung. Nauzubillah min. Ya, jadi kita berusaha. Ya bisa dengan kita berdoa macam-macam ya kan ya. Ya kita mohon kepada Allah, kita berikhtiar, nabung dan sebagainya. Insya Allah Allah bukakan jalan. Amin ya Allah. Kita bisa memenuhi panggilan Allah. Karena kita dipanggil di dunia ini seumur hidup cuma 3 kali. Yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Ya kalah Bang Jai.
As-salatu khairum minan naum. Nah, panggilan apa itu? Salat satu hari 5 kali. Bersyukur yang memenuhi panggilan Allah 5 kali dengan baik. Yang kedua, panggilan apa? Haji. Wa azin fin nasi bil hajjatu karijala wa ala kulli dhamir yatin kulli pajanamik. Ini panggilan Allah melalui lisan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah yang hancur dengan Ismail yang sudah remaja saat itu, naiklah ke Jabal Gubis. Kan Jabal Gubis nggak kelihatan, ditutup sama hotel berbintang 5 karena mengganggu keindahan. Hah? Jabal Gubis, bacakan panggilan Allah tadi. Wa azin fin nasi bil hajjatu karijala wa ala kulli dhamir yatin min kulli pajin. Cari itu ntar di Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 27. Wiridin setiap pada sol. Ya. Nah, itu. Jadi kita insya Allah Allah bukakan jalan insya Allah. Amin ya Rabbal. Sekian. Wassalamualaikum. Yang ketiga? Oh, yang ketiga. Panggilan ketiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Jai ngumumin di masjid. Telah pulang ke rahmatullah. Belum pernah ya? Jangan-jangan Bang Jai diumumin. Jangan. Belum siap, belum siap. Itu Bang Jai. Jadi panggilan cuma 3. Panggilan sholat, panggilan haji atau umroh, baru panggilan kematian. Yang bagus, kita sudah memenuhi panggilan pertama, panggilan kedua, baru panggilan ketiga. Ini udah panggilan pertama nggak pernah sholat, dipanggil untuk haji umroh juga nggak mau. Mati. Nah. Yang itu mah pasti. Cepat alamat innal narjun di masjid diumumin, itu mah pasti. Ya ini yang kita ngeri. Mudah-mudahan kita sebelum dipanggil ke panggilan ketiga sudah memenuhi panggilan pertama dan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian kaji kita pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang diberikan oleh guru kita bermanfaat semua untuk kita. Dan kita doakan sama-sama semoga kita semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, keluarga kita di rumah, bapak kita, ibu kita yang masih ada, ponakan, adik semuanya bisa berangkat haji di kesempatan yang mendatang. Amin, amin. Dan umroh begitu pemerintah buka, boleh umroh, kita umroh semua bareng-bareng. Amin, amin ya rabbal. Dan sebelum kita akhiri kaji kita malam hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan kita di episode ke-18 ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh guru kita bermanfaat dan kita semua bisa berangkat ke tanah suci dalam kesempatan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya Hendra Tuko dan narasumber kita Gus Hai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.